Spirit life of COVID-19 has dried up. It's dead. It's dead. It's done. It has ceased to exist. Yes. On the 29th day of March. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. It's over. It's over. It's over. Ya, jumpa lagi dengan saya. Saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwa negara kita bahkan dunia saat ini sedang mengalami sebuah pandemi yang begitu sulit ya, yaitu tentang adanya virus COVID-19. Nah, ada sesuatu yang lucu ya, karena dengan adanya virus corona ini, lalu juga ternyata memunculkan para nabi-nabi ya dalam tanda kutip. Dan mereka itu yang dikenal luas sebagai seorang penginjil, seorang pastor, ya, seorang pengajar Alkitab yang sering berkhotbah lalu mengutip ayat-ayat Alkitab. Nah, ternyata mereka itu menganggap dirinya sebagai nabi lalu berusaha untuk bernubuat ya. Mereka menentukan ya bahwa virus corona ini sudah berakhir pada hari-hari tertentu, pada tanggal-tanggal tertentu. Nah, salah satu contoh seperti yang tadi sudah kita dengarkan ya, itu adalah seorang yang disebut dengan Kenneth Copeland ya. Dia adalah seorang televangelis, dikenal sebagai penginjil di Amerika Serikat, dan dikenal juga di dalam bahwa dia bergerak di dalam gerakan karismatik ya. Dan dia mengatakan bahwa 29 Maret COVID-19 itu mati. Ya, selesai ya. Habis. Tetapi faktanya apa? Faktanya virus itu tetap ada loh sampai sekarang. Dan tidak berhenti di tanggal yang sudah dia tetapkan. Dan sudah dia nubuatkan. Ya. Bahkan di Amerika Serikat ya, di tempatnya dia berada, kalau saya baca berita pada 13 April kemarin ya, dikatakan bahwa Amerika justru menjadi negara yang terbanyak kasusnya. Ada 559.968 kasus di dalam Amerika Serikat. Dan ada 22.036 orang yang mati. Jadi dikatakan bahwa Amerika itu mempunyai jumlah yang terbanyak. Lalu bagaimana dengan nubuatan daripada Copeland tadi? Ya jelas sekali itu salah. Itu nubuatan yang salah. Dan kalau dia mengatakan, dia mengklaim itu dari Tuhan, loh masa Tuhan kok nubuatannya salah? Anak SD saja, yang anak kecil saja bisa paham hal itu. Tidak perlu diajari, Tuhan itu begitu maha kuasa, sempurna, penuh hikmat, bijaksananya yang sempurna. Dia maha tahu ya, dia bukan hanya tahu apa yang sudah terjadi, tapi hari depan dia tahu. Peristiwa-peristiwa yang bersifat futuris ya, yang belum terjadi hari ini dia sudah tahu. Nah, kenapa kok ada orang yang mengklaim mendapat suara Tuhan, lalu kemudian menubuatkan sesuatu, tapi faktanya tidak terjadi? Ya mana mungkin itu suara Tuhan, pasti bukan suara Tuhan. Suara siapa ya? Suara lain lah, entah dari mana kan, mungkin kuntilanak kayak gondoruwu atau segala macam, saya tidak tahu itu ya. Itu urusan daripada orang yang menubuatkan itu sendiri. Nah, bukan hanya Kenneth Copeland, saudara, ada banyak pengajar-pengajar Alkitab di luar negeri sana yang juga melakukan hal yang sama. Nah, salah satunya juga Benny Hinn. Saya mendengar berita-berita katanya Pak Benny ini sudah bertobat katanya dari teologi kemakmuran yang dia anut ya.
sebuah pengajaran teologi yang menekankan berkat-berkat yang pasti diterima oleh anak-anak Tuhan, oleh yang percaya pasti akan diberkati, ya, juga pasti sembuh. Itu adalah teologi-teologi yang dikembangkan oleh Benny Hinn. Dan saya dengar katanya dia sudah bertobat, tapi ternyata waktu saya nonton di sebuah channel, ternyata juga dia menubuatkan tentang kematian daripada virus ini akan berakhir. Dia menubuatkan. Nah, rupanya ya mungkin dia belum bertobat sungguh-sungguh, ataukah dia kembali lagi kepada doktrin yang dia pegang lalu, ya. Saya tidak tahu, ya, tapi faktanya dia juga berbicara tentang corona di sana. Bukan cuma Benny Hinn, ya, ada seorang yang bernama Creflo Dollar juga mengatakan bahwa corona juga akan berhenti, ya. Saya juga mendengarkan ada Cindy Jacob juga yang berbicara tentang corona. Jadi ada banyak sekali orang-orang di luar negeri sana yang bernubuat, tapi faktanya tidak terjadi nubuatannya. Saya tidak perlu banyak komentar mereka karena saya tidak tahu pengajaran mereka seperti apa. Nah, nanti kita akan melihat video yang kedua, yang adalah orang Indonesia yang menjadi sebuah perwakilan yang representatif orang Indonesia yang akan saya tanggapi. Kita lihat video yang kedua, ya. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Dia memerintahkan kepada kita untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Mari, saya mau ajak saudara, kita bersama-sama menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Mari, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau, COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Mari kita berdoa agar nubuatan para nabi yang mengatakan pandemi COVID-19 akan selesai pada waktu Paskah, hal itu akan digenapi. Hal itu akan terjadi. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, itu terjadi. Kita akan melihat bangkitnya generasi Yeremia. Ya, kita sudah mendengarkan video yang kedua tadi. Dan video itu adalah khotbah daripada Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoraharjo yang disampaikannya pada Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Kristus barusan, ya, beberapa hari lalu. Dan saya akan menanggapi video itu, namun sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa Pak Niko ini adalah seorang yang cukup memberkati saya. Mengapa? Karena dulu saya sempat berada di dalam gerejanya beliau. Waktu itu gerejanya beliau masih berada di Wisma Karsa, masih di dalam lingkup gereja Bethel Indonesia Jemaat Betani. Dulu Pak Niko ada di Betani dan saya berada bersama-sama dengan beliau di gerejanya di Wisma Karsa. Wisma Karsa itu adalah gedung daripada Menpora, ya, yang dipinjamkan kepada Pak Niko. Waktu itu Menporanya Hayono Isman. Gedungnya itu di daerah sekitar Senayan, mungkin, yang saya agak lupa, di daerah sekitar Senayan. Jadi saya berada di sana dan menjadi jemaatnya Pak Niko. Dan saya diberkati lewat sisi pujian penyembahannya daripada Pak Niko. Kita ketahui bersama beliau adalah seorang yang punya talenta dalam bidang pujian yang penyembahan. Dan saya merasakan berkat Tuhan di sana diberikan kepada saya. Dan inilah memang kelebihan daripada gereja-gereja karismatik, ya. Dan mereka itu sangat menekankan aspek ini. Kalau mereka itu berdoa, memuji Tuhan itu dengan penuh kesungguhan, ya, betul-betul diresapi lagu itu, dinikmati.
dan betul-betul menyembah Tuhan ya dengan segenap hati. Itulah kelebihan daripada gereja-gereja karismatik ya. Namun ada satu hal yang saya tidak setuju dari Pak Niko, yaitu ketika beliau menubuatkan COVID-19 itu selesai pada hari Paskah. Nah, di situ saya berbeda. Nah, masalah ya, kita mengkritisi orang yang sudah menjadi berkat buat kita, tidak masalah. Ini kan secara positif ya, untuk membangun. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan Pak Niko ataupun menceritakan kesalahan Pak Niko, tidak ya. Tetapi saya ingin akan supaya ada masukan sehingga kalau boleh bisa diubahkan ya dengan itu. Nah, sebelum berbicara mengenai COVID-19, Pak Niko menubuatkan sesuatu hal, yaitu terjadinya Pentakosta ketiga. Jadi menurut Pak Niko ada 3 Pentakosta ya. Pentakosta pertama itu adalah ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 2. Lalu Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street dengan seorang tokoh yang menjadi penggeraknya di sana waktu itu adalah William Seymour. Sebetulnya sebelum dia ada yang seorang bernama Parham ya. Dia ini adalah muridnya Parham itu. Tetapi kemudian yang dikenal adalah si Seymour ini. Nah, Seymour ini bernubuat ya. Di Pentakosta yang diklaim sebagai Pentakosta kedua di Azusa Street itu, dia bernubuat bahwa akan terjadi Pentakosta ketiga. Kapan itu terjadi? Yaitu 100 tahun kemudian. Mulai kapan? Nah, kalau saya mendengar wawancara Pak Niko dengan Pak Gilbert, ketika Pak Gilbert mewawancarai Pak Niko berkata bahwa nubuatan itu 1909. Nah, berarti kalau 100 tahun kemudian, saya jumlahkan ya pakai kalkulator, 1909 ditambah dengan 100 tahun. Didapatlah angka 2009. Nah, seharusnya nubuatan itu tentang pencurahan Roh Kudus itu terjadi di 2009 ya. Nah, apakah betul-betul pencurahan Roh Kudus sudah terjadi di 2009? Kemudian dikatakan akan terjadi penuaian jiwa yang besar ya, yang dahsyat ya, sampai ke bangsa-bangsa. Apakah di 2009 itu sudah terjadi penuaian jiwa? Nah, kemudian ada sesuatu yang berbeda saya melihat. Pak Niko mengutip nubuatannya Seymour bahwa 100 tahun kemudian, berarti 2009, terjadi gerakan pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Tetapi waktu wawancaranya, Pak Niko berkata kepada Pak Gilbert bahwa Pentakosta ketiga itu hari-hari ini terjadi. Kalau mengatakan hari-hari ini berarti tahunnya tahun 2020. Nah, sebetulnya dia yang benar yang mana? 2009 ataukah 2020? Yang mana yang benar? Nah, di sini saya melihat adanya sebuah ketidakkonsistenan ya daripada Bapak Pendeta Niko karena tidak bisa memastikan tahun yang sebetulnya Pentakosta ketiga itu terjadi tahun berapa? Apakah sesuai dengan nubuatannya Seymour 2009 ataukah pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Pak Niko hari-hari ini katanya, berarti 2020. Ya. Jadi ada sebuah ketidakcocokan antara nubuatan Seymour dengan apa yang diterima oleh Pak Niko. Nah, kalau tidak cocok berarti apa? Berarti nubuatannya dipertanyakan. Nubuatan Seymour salah jelas ya, karena tidak terjadi kegerakan yang ketiga, pencurahan Roh Kudus ketiga 2009. Karena menurut Pak Niko terjadi hari-hari ini 2020 ya. Karena adanya pertentangan antara Pak Niko dengan William Seymour, berarti menurut saya nubuatan Pentakosta ketiga itu pun salah. Bukan hanya dari aspek nubuatannya, tetapi juga karena dari sisi Alkitab, kita tidak menemukan adanya Pentakosta ketiga. Yang ada hanyalah Pentakosta yang terjadi di Kisah Para Rasul 2, di mana semua orang percaya berkumpul dan mereka
mendapatkan pencurahan Roh Kudus untuk memberitakan Injil ya. Tidak ada sedikit pun nubuatan Pentakosta kedua ataupun Pentakosta ketiga. Kalau Pentakosta di Kisah Para Rasul 2, itu sudah dinubuatkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Yoel. Yoel menubuatkan itu dan itu dikonfirmasi oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul. Jadi betul ya, nubuatan itu terjadi sungguh-sungguh di dalam Kisah Para Rasul. Nah, tetapi nubuatan Pentakosta ketiga yang dinubuatkan oleh Seymour ya dan Pak Niko, ternyata itu tidak mendapat dukungan Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab tidak pernah menubuatkan hal itu. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak ada kalimat yang menubuatkan akan terjadi Pentakosta ketiga setelah Kisah Para Rasul dan ataupun setelah Azusa Street. Nah, karena itu nubuatannya saling bertentangan antara Pak Niko dengan si Seymour, dan juga cerita tentang Pentakosta itu tidak ada di dalam Alkitab dan tidak dinubuatkan di Alkitab. Di samping poin-poin Pentakosta ketiga yang ada 5 poin itu ya, saya sudah baca 5 poin itu, katanya bahwa Pentakosta ketiga ini akan lebih dahsyat daripada Pentakosta kedua. Pentakosta kedua, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah berbahasa roh di sana ya. Dikatakan bahwa orang yang dibaptis Roh Kudus itu adalah dia berbahasa roh. Lalu bahasa rohnya itu dilakukan dengan berteriak, kemudian berdoa dengan berteriak dengan bahasa roh. Itu saya mendapatkan di artikel Wikipedia waktu saya baca ya. Nah, kalau dikatakan Pentakosta ketiga terjadi lebih dahsyat daripada Pentakosta kedua itu, berarti apakah lebih kacau lagi ya? Kalau di Pentakosta kedua sudah kacau seperti itu, ada teriakan, bahasa roh dan segala macam. Nah, apakah di Pentakosta ketiga akan lebih kacau daripada itu? Di samping baptisan Roh Kudus itu bukan hanya satu-satunya berefek pada bahasa roh. Tidak. Bahasa roh itu bukan tanda awal ya. Saya berada di gerejanya Pak Niko dan Pak Niko mengatakan bahwa bahasa roh itu adalah tanda awal seseorang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Nah, ini sebuah kekeliruan. Karena itu bukan tanda awal. Mengapa? Karena orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus tidak mesti dia harus berbahasa roh. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Stefanus yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus, jelas dia sudah dibaptis Roh Kudus, dia itu tidak berbahasa roh. Orang-orang di Perjanjian Baru juga banyak yang tidak berbahasa roh. Ya, orang-orang Kristen zaman sekarang yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, yang jelas dia sudah dibaptis Roh Kudus. Loh, kok kenapa mereka tidak berbahasa roh? Apakah berarti Roh Kudus belum memenuhi mereka? Tidak ya, tidak mungkin. Dan orang yang dibaptis Roh Kudus itu adalah karena dia percaya kepada Kristus. Jadi saat dia percaya Yesus, menurut Efesus bilang dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terjadilah baptisan Roh Kudus. Dan efek daripada baptisan Roh Kudus itu bukan adalah bahasa roh. Bahasa roh itu adalah salah satu tanda, boleh. Tetapi kalau adalah tanda awal, itu yang keliru. Nah, jadi penekanan bahasa roh yang seperti itu, kemudian dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan lebih dahsyat daripada itu. Nah, tentunya peristiwa Pentakosta itu bukan menekankan bahasa roh, tapi ada tujuannya. Roh Kudus dicurahkan di sana agar supaya orang-orang percaya boleh pergi memberitakan Injil. Dan ini terbukti di ayat-ayat selanjutnya ketika Roh Kudus sudah dicurahkan kepada para rasul. Nah, para rasul pergi memberitakan Injil. Petrus, setelah peristiwa itu, dia berkhotbah dengan luar biasa sehingga 3.000 orang bisa bertobat. Jadi bahwa pencurahan Roh Kudus yang ada itu mendorong kita, orang-orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Di 1 ayat 8 ya. Dan itulah yang sesungguhnya esensi daripada pencurahan Roh Kudus. Bukan pada penekanan bahasa roh. Ya, ini kekeliruan-kekeliruan selanjutnya. Jadi bahwa nubuatan tentang Pentakosta ketiga menurut saya juga salah. Lalu kemudian muncul fenomena yang baru di mana Pak Niko kemudian mendapatkan nubuatan baru lagi, yaitu mengatakan bahwa COVID-19 akan berhenti pada Paskah. Ya. Dia katakan itu pada waktu peristiwa Jumat Agung pada hari Jumat memperingati kematian Yesus. Dia mengatakan bahwa hari Paskah akan selesai COVID-nya. Nah,
Dia mengatakan dia mendapatkan itu dari suara Tuhan. Ya, suara Tuhan bahwa Tuhan memerintahkan dia supaya menghardik COVID-19. Bukan hanya di situ, Pak Niko kemudian menggunakan ayat Alkitab ya. Ayat Alkitab kemudian disandingkan dengan suara Tuhan. Jadi seakan-akan itu disejajarkan dengan suara Tuhan yang dia terima. Suara Tuhan dari pengalaman pribadinya itu dia sandingkan dengan suara Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, sepertinya cocok ya, betul ya. Apa yang dikatakan Tuhan dengan Alkitab kayaknya cocok ya. Lalu kemudian itu dia lakukan untuk mempraktekkan menghardik corona. Di sini sebuah kesalahan menurut saya. Sudah salah di sini. Tetapi ada orang yang mengatakan seperti ini ya. Dia seorang pengajar teologi, mengatakan bahwa hardikan daripada Pak Niko itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena itu adalah pernyataan imannya Pak Niko. Itu adalah deklarasi iman, ekspresi imannya Pak Niko katanya itu ya. Itu tidak salah katanya. Dia memberikan contoh orang yang didoakan karena sakit. Dia sakit bahwa kita menginginkan dia sembuh, maka kita menghardik sakitnya. Pergi kamu sakit ya. Dia sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, waktu dia melakukan itu bukan sebuah kesalahan, itu adalah ekspresi iman katanya, iman percaya. Dan dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Niko itu seperti kasus itu juga ketika kita mendoakan orang sakit. Nah, sebetulnya ini salah juga ya, saudara. Ini adalah hal yang berbeda. Pak Niko itu ketika dia menghardik corona, dia katakan mendapatkannya itu dari Tuhan. Dari suara Tuhan ya. Tetapi waktu kita mendoakan orang sakit itu, apakah kita mendapatkan suara Tuhan yang menyuruh kita untuk berdoa kepada orang sakit itu? Kan tidak. Kita datang kepada dia karena kita mungkin adalah anggota jemaatnya ataupun satu gereja dengan dia, ataupun karena kita mengasihi dia. Ya, karena dia patut untuk didoakan ya. Jadi kita datang ke dia untuk berdoa, bukan karena kita disuruh Tuhan. Ini berbeda dengan Pak Niko. Pak Niko disuruh Tuhan untuk menghardik COVID. Nah, jadi ini dua hal yang tidak boleh disamakan. Jelas berbeda kedua hal itu, berbeda kasus ya. Lalu bukan hanya di situ ya. Setelah dihardik oleh Pak Niko, ya, tadinya dia mendengarkan suara Tuhan, lalu dia menggunakan teks Alkitab. Ya. Seakan-akan Pak Niko mencari pembenaran di sana ya, atas suara Tuhan yang dia dapatkan. Lalu digunakanlah Alkitab untuk sepertinya ingin mengkonfirmasi suara Tuhan itu. Nah, lalu dia gunakan kedua hal ini untuk menghardik corona. Apa yang terjadi? Apakah corona berhenti? Tidak berhenti, ya. Tidak berhenti. Harusnya kalau Pak Niko mengutip Alkitab, kan di Alkitab mengatakan waktu Yesus menghardik, maka danau itu seketika itu juga tenang ya. Tidak lagi terjadi gejolak ombak yang begitu hebat yang menenggelamkan perahu mereka. Tidak ada hal itu. Tapi ketika Pak Niko mengutip ayat itu untuk diterapkan untuk kondisi sekarang, waktu dia menghardik corona, ternyata coronanya tidak berhenti. Ya kan? Padahal dia sudah mendapat suara Tuhan, mengutip Alkitab, kenapa faktanya tidak terjadi? Dari sini saja kita bisa nilai ya, bahwa suara Tuhan yang dia katakan sebagai suara Tuhan, menurut saya itu bukan suara Tuhan. Tidak berhenti hanya di situ. Pak Niko kemudian ya menubuatkan. Nah ini, beliau menubuatkan pada waktu disampaikan pada hari Jumat, dia mengatakan bahwa COVID-19 akan selesai pada Paskah, pada hari Paskah. Hari Paskah itu hari apa? Hari Minggu. Waktu dia sampaikan itu hari Jumat. Berarti 2 hari kemudian pada hari Minggu selesai. Nah, kalau kita melihat faktanya bagaimana? Tidak ada sedikit pun reaksi daripada virus itu untuk menjauh dari bangsa kita. Tidak ada.
Virus itu tetap ada, bertengger di negara kita, bercokol di negara kita, bahkan sampai sekarang justru semakin meningkat kuantitasnya, saudara. Nah, saya membaca sebuah berita ya, saya mencari berita, lalu saya mendapatkan apa yang terjadi pada Pasca 12 April 2020 yang diklaim bahwa COVID akan berhenti di sana. Yang terjadi adalah justru yang positif meningkat ya, menjadi 4.241. Lalu yang meninggal 373 orang. Dan dikatakan ya, pada Paskah itu justru penambahannya lebih besar daripada hari-hari sebelumnya. Jadi, bahwa nubuatan yang disampaikan oleh Pak Niko berdasarkan suara Tuhan, yang katanya di Paskah akan selesai, ternyata justru bertambah banyak. Virusnya bertambah banyak dan tidak selesai. Yang keempat, Pak Niko lalu mengajak jemaat ya untuk bersama-sama melakukan peperangan rohani untuk menghardik virus corona itu dan supaya virus corona itu selesai. Menurut saya ini sebuah kesalahan juga yang sudah dilakukan oleh Pak Niko. Kesalahan yang keempat yang dilakukan Pak Niko. Kan dia mendapatkan suara Tuhan. Itu adalah pengalaman pribadinya. Dia mendapatkan nubuatan Tuhan. Itu adalah pengalaman pribadinya. Lah kok pengalaman pribadi ini dipaksakan untuk masuk ke dalam jemaat agar jemaat juga mempraktekkan apa yang dialami Pak Niko. Ini sebuah kesalahan juga. Kenapa? Karena itu tidak punya unsur kepastian sama sekali. Pengalaman pribadi yang dialami Pak Niko tidak ada kepastiannya sama sekali karena itu subjektif. Sesuatu yang subjektif, sesuatu yang tidak pasti, itu jangan diajarkan kepada jemaat. Tetapi ini justru diajarkan, bahkan diminta dipraktekkan, diaminkan lagi. Pasti terjadi. Nah, buat saya juga di sini adalah sebuah pemaksaan kehendak dari Pak Niko yang semestinya jangan dilakukan atau diterapkan kepada jemaat. Kasihan jemaat ya, buktinya faktanya COVID-nya tidak hilang-hilang. Berarti Pak Niko sebenarnya secara tidak langsung ya, sedang mempengaruhi jemaat dan mengarahkan jemaat kepada hal-hal yang keliru, sesuatu yang salah. Nah, di sini saya mendapati. Jadi ada 4 hal ya. Yang pertama bahwa Pak Niko mendapat suara Tuhan. Lalu kemudian dia menyandingkan suara Tuhan itu dengan teks Alkitab. Seakan-akan mencari sebuah pembenaran terhadap suara Tuhan yang diterimanya. Lalu yang ketiga, Pak Niko bernubuat bahwa di Paskah akan selesai COVID. Lalu yang keempat, Pak Niko menerapkannya kepada jemaat. Mengajarkan suara Tuhan dan nubuatan itu kepada jemaat dan menganjurkan jemaat untuk mempraktekkan itu. Jadi 4 hal ini adalah merupakan kesalahan yang fatal menurut saya. Dan sudah cukup untuk membuktikan bahwa suara Tuhan yang didengar Pak Niko itu adalah bukan suara Tuhan. Nubuatannya adalah nubuatan yang palsu. Ada orang yang tidak berani mengatakan Pak Niko itu pendeta palsu. Pak Tom mengatakan Pak Niko pendeta palsu. Pak Tom tentu punya dasar. Tidak sembarang mengucapkan. Ya, karena hal-hal yang sudah saya katakan tadi itu. Bagi saya pribadi, karena suara Tuhan itu tidak terbukti dan nubuatannya itu tidak terbukti dan COVID-nya tetap ada, itu membuktikan nubuatannya itu adalah palsu dan yang menubuatkannya juga adalah seorang yang bukan nabi yang sejati. Ya, itu tanggapan saya Pak Niko. Nanti kita lanjutkan pada video yang ketiga. Meminta pengampunan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, sehingga cawan doa kita penuh. Dan pada waktu Tuhan memerintahkan kita, sekarang waktunya menghardik wabah, maka kita harus melaksanakannya. Karena otoritas sudah diberikan kepada orang percaya. Sebenarnya wabah corona sudah dihardik oleh semua pendoa-pendoa. Bukan hanya Pastor Niko, karena Tuhan tidak pernah berbicara kepada satu orang, tapi Tuhan akan berbicara kepada beberapa orang sebagai cross-check
bahwa ini adalah pernyataan Tuhan dan harus sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang berkata, kalau memang sudah dihardik COVID-19 ini, seharusnya detik itu juga sudah selesai. Dan sebenarnya di roh wabah corona sudah berhenti, sudah selesai sejak Maret akhir kemarin. Yang sekarang terlihat hanyalah sisa-sisanya. Kalau saudara punya sebuah pohon yang menghasilkan banyak buah, pada waktu saudara cabut pohon itu dengan akarnya, maka pohon itu pasti mati. Tetapi walaupun mati, masih ada buah-buah yang ada di pohon itu. Tetapi pohon itu tidak akan pernah menghasilkan buah lagi. Itu sebabnya kenapa setelah kita tahu semua sudah selesai, kita tinggal mendeklarasikannya bahwa April sudah selesai, COVID-19 sudah habis, COVID-19 sudah selesai. Kenapa? Supaya semua buah-buahnya segera habis total. Karena semua yang di daging selalu mengikuti apa yang di roh. Kalau Ya, itu video yang ketiga yang sudah kita nonton bersama ya. Lucu ya. Pasti lucu kalau saudara menyimak baik-baik. Saya kok merasa lucu ya, tertawa dengan kata-kata yang disampaikan oleh ibu itu ya. Ibu itu adalah Ibu Deborah ya. Saya beberapa kali melihat dia ya, memposting untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam channelnya dia ya. Tapi di sini dia kemudian membela Pak Niko ya. Dia adalah salah satu orang yang membela Pak Niko. Dan bukan hanya dia, juga ada orang yang saya melihat seperti Bapak Pendeta, apa namanya, siapa itu? Tewu, ya, siapa namanya itu? Joshua Boyke Tewu, Bapak Pendeta Joshua Boyke Tewu juga ada mengadakan pembelaan terhadap Pak Niko, di mana dia juga menjawab pernyataan dari Pak Tong. Tapi saya bicara sama ibu ini ya, Ibu Deborah. Pertama dia mengatakan bahwa Tuhan berbicara bukan hanya kepada Pak Niko, tetapi juga berbicara kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada semua pendoa ya, pendoa syafaat. Mengenai apa? Ya mengenai kasus corona ini yang akan berhenti. Nah, kalau memang Tuhan bicara, apakah ibu yakin bahwa betul-betul Tuhan yang bicara kepada ibu? Kepada hamba-hamba Tuhan lain? Kepada para pendoa syafaat itu? Bagaimana ibu bisa memastikan bahwa itu adalah suara Tuhan? Bisa jadi itu suara-suara yang lain. Suara setan misalnya. Suara kuntilanak. Atau suara apa? Bisa yang lain-lain. Kenapa? Karena setan bisa melakukan hal itu. Bagaimana untuk memastikan itu suara Tuhan? Ya, ada banyak orang sudah mengalami suara Tuhan. Ibu katakan ya. Bukan cuma Pak Niko, tapi juga hamba-hamba Tuhan yang lain, dan juga semua pendoa syafaatnya. Banyak sekali berarti orang yang sudah mendengarkan suara Tuhan ya. Bagaimana sekali lagi saya mengatakan untuk memastikan bahwa itu adalah suara Tuhan? Ya. Yang kedua kemudian dikatakan bahwa virus corona ini selesai pada bulan Maret. Sebetulnya katanya virus corona ini sudah selesai pada bulan Maret. Faktanya apa? Bulan Maret apakah sudah selesai virus corona? Nah, rupanya bulan Maret itu mungkin ibu ini mengutip daripada nubuatannya Kenneth Copeland yang memang mengatakan 29 Maret, akhir Maret itu COVID-19 mati. Selesai. Itu video yang pertama tadi itu ya. Ibu ini mungkin mengutip nubuatan Copeland ya. Dan dia mengaminkan itu selesai. Nah, ketika itu tidak selesai, kemudian dia merubah redaksinya. Mengatakan bahwa sudah selesainya itu bukan di dunia nyata, tetapi di alam roh katanya. Ini lucu saudara, di dalam roh.
di dalam roh sudah selesai katanya COVID-19 itu. Nah, di dalam roh ini maksudnya apa ini di dalam roh? Pengertiannya bagaimana itu di dalam roh? Apakah di dalam Roh Kudus ataukah di alam roh? Sebuah alam yang bukan di dunia ini. Jadi ada alam lain di mana COVID itu sudah berhenti di alam itu, walaupun di dunia ini masih ada. Nah, apakah nubuatan-nubuatan yang dimaksudkan oleh para nabi-nabi itu memaksudkan bahwa COVID-19 itu berhenti di roh? Apakah di roh yang dia maksudkan? Bukan di dunia ini? Tentu tidak, ya. Karena kalau kita menyaksikan nubuatan-nubuatan yang disampaikan, ya, itu adalah nubuatan yang mereka sampaikan waktu mereka ada di dunia. Dan kejadian COVID-19 itu adalah peristiwa yang terjadi di dunia, bukan di dalam roh. Ya. Nah, kalau nubuatannya itu di dunia, lalu wabahnya itu di dunia, mengapa kok ditarik sebuah kesimpulan bahwa hasilnya itu terjadi di alam roh, di dalam roh? Ini kan sebuah kengawuran ya, yang lucu sekali. Ibu ini hidupnya sebetulnya di mana? Hidup di dalam dunia ataukah hidup di dalam roh? Hidup di alam roh. Di mana hidup? Di dunia. Nah, kalau di dunia, ngapain bawa-bawa alam roh? Ini kan dua hal yang berbeda. Kecuali ibu ada di alam sono, ibu gunakanlah alam sana. Tapi karena ibu ada di alam dunia, sekarang masih di dunia, yang ya gunakan dunia itu sendiri ya. COVID-nya ada di dunia, kok bagaimana kemudian nubuatannya terjadi di alam roh? Lalu untuk apa nubuatan itu disampaikan kalau terjadi di roh? Mending tidak usah bernubuat. Karena itu tidak mempunyai efek apapun kepada orang yang ada di dunia ini. Nah itu. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa, nah ini ibu ini memberikan sebuah analogi ya. Untuk membela Pak Niko. Dia memberikan analogi seperti ini. Seperti pohon. Pohon yang berbuah. Nah kalau pohon itu dicabut dari akar-akarnya, dari tanah, pasti dia akan mati. Oke, mati ya. Dan dia bilang, walaupun itu mati, kan buahnya masih ada, dia bilang. Buahnya masih ada. Nah, karena itu, waktu dia mati, maksudnya itu, corona itu sudah selesai mati pada Maret. Tetapi, mengapa masih ada terus hardikan-hardikan oleh Pak Niko pada bulan April? Karena hardikan itu ternyata sama seperti pohon yang walaupun sudah dicabut mati, kan masih ada buah-buahnya, dia bilang. Nah, kemudian dilakukanlah hardikan supaya buah-buahnya itu mati total maksudnya. Jadi maka ketika virus itu sudah dihardik pada bulan Maret dan katanya sudah selesai, masih ada sisa-sisanya katanya itu. Coronanya masih ada berarti. Nah itulah kemudian dilakukan lagi hardikan peperangan rohani di bulan April untuk menyelesaikan total virus ini sampai ke buah-buahnya yang sudah mati itu. Nah, coba pertanyaannya, apakah bulan April itu betul-betul corona sudah mati? Tidak ya, corona tidak mati, ya kan? Tetap masih ada, ya. Nah, yang menjadi lucunya itu adalah bahwa ternyata itu terjadi di alam roh. Ya, seperti sudah saya katakan tadi ya, kita ini hidupnya di dunia, ngapain bawa-bawa alam yang lain? Ya, kalau mau bawa-bawa alam yang lain, mending ibu pergi ke alam situ saja. Mau nggak pergi ke alam situ? Ya kan? Tidak mungkin kan? Nah, tidak mungkin. Lalu ibu itu mendeklarasikan ya. Yang keempat, dia mendeklarasikan April sudah selesai. Faktanya apa? Sampai sekarang tidak kunjung-kunjung selesai. Berarti suara Tuhan ini dengar oleh hamba-hamba Tuhan itu, dan semua pendoa yang sudah mendengarkan suara Tuhan itu, berarti itu bukan suara Tuhan. Nah, karena ibu membawa-bawa alam roh,
alam yang lain, bukan alam dunia, ya mungkin menurut saya suara yang didapatkan itu adalah suara dari roh, mungkin dari alam roh yang lain ya, bukan yang di dunia ini. Lalu karena itu kejadiannya di alam roh, ya alam roh ini saya tafsirkan ya, bukan berbicara tentang Tuhan ya, karena itu sesuatu yang tidak terjadi. Nah, kalau ibu mengatakan itu kejadiannya di roh atau di alam roh, berarti itu bukan suara Tuhan ya. Suara yang ada di alam roh itu, siapa itu yang ada di alam roh? Ya, enggak tahu. Cuma yang tahu itu ibu sendiri. Yang tahu adalah para pendoa syafaat yang katanya mendengarkan suara itu. Nah, jadi kesimpulannya di sini, saya tidak perlu berlama-lama bahwa ya jelas sekali ya, suara yang didapatkan katanya dari Tuhan, lalu kemudian deklarasi pada bulan April katanya COVID sudah selesai, faktanya itu tidak terjadi. Dan karena itu, jelas itu nubuatan yang palsu. Ya, itu nubuatan palsu. Baik, di bagian akhir ini saya akan memberikan semacam kesimpulan atas tanggapan saya mulai dari video pertama sampai video yang terakhir. Nah, sebetulnya yang menjadi pro dan kontra yang ada di tengah-tengah masyarakat ya, yang kalau kita melihat di medsos itu ya, sebetulnya bermula dari adanya suara Tuhan yang diterima oleh Pak Niko, lalu kemudian nubuatan yang dia sampaikan tentang COVID-19 ini. Itu menimbulkan perdebatan di tengah-tengah jemaat Kristen yang seperti sudah kita saksikan ya di dalam Facebook dan sebagainya. Jadi intinya sama dua ini saja ya, pada suara Tuhan dan nubuatan. Nah, sekarang yang harus kita pertanyakan, apakah karunia-karunia rohani itu tetap ada di zaman sekarang? Masihkah itu berlaku ataukah sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang? Ini poin pertama yang sedikit kita bahas ya. Saya tidak sepakat dengan orang yang mengatakan bahwa karunia-karunia itu sudah tidak berlaku lagi zaman sekarang. Tadi malam saya menonton videonya Bapak Pendeta Muriwali dan beliau mengatakan hal itu. Ketika membahas tentang nubuatan Pak Niko, beliau mengatakan bahwa karunia Roh Kudus, karunia-karunia Roh sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang, tapi beliau lebih menspesifikkan kepada karunia-karunia yang supranatural, seperti bahasa roh, bernubuat, dan sebagainya. Nah, saya tidak sepakat dengan itu, dan menurut saya karunia-karunia, semua karunia itu tetap ada dan berlaku di zaman sekarang. Kenapa itu tetap berlaku? Ada 3 alasan saya. Yang pertama, karena Tuhan itu memberikan kepada tiap-tiap orang percaya karunia Roh Kudus. Masing-masing orang itu diberikan karunia oleh Tuhan. Walaupun tidak sama, tetapi tiap-tiap orang percaya, Tuhan memberikan karunia tertentu kepada dia. Itu bisa dilihat misalnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Di sana dikatakan, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan ya, pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi bahwa saat Roh Kudus ada di dalam orang percaya, maka itu dimanifestasikan dengan adanya karunia daripada Roh Kudus itu sendiri. Itu maksud 1 Korintus 12 ayat 7 ya. Lalu kemudian ayat yang kedua di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. 1 Petrus 4 ayat 10. Jadi karunia itu diperoleh tiap-tiap orang. Jadi Tuhan bukan saja mengaruniakan Roh Kudus kepada kita saat kita percaya Kristus, tetapi ketika Roh Kudus itu ada, maka Dia akan memberikan kita karunia-karunia tertentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, walaupun karunia-karunia tiap-tiap orang itu
berbeda, tetapi Tuhan memberikan karunia-karunia tertentu. Ini dasar yang pertama ya. Lalu dasar yang kedua, bahwa ada tujuan ya, tujuan pemberian karunia Roh Kudus itu sendiri ya. Jadi pada waktu Tuhan memberikan karunia itu dibarengan dengan tujuan. Ada orang-orang yang mengatakan tujuan daripada karunia supaya kita cakap dalam berbahasa roh atau menekankan bahasa roh ya. Ada yang menekankan karunia bahasa roh. Tapi tidak harus seperti itu ya. Karunia itu bukan hanya mencakup bahasa roh, tapi ada banyak hal-hal lainnya. Iman, pengetahuan, hikmat, nubuatan, dan sebagainya. Masih banyak ya. Pokoknya masing-masing orang diberikan karunia-karunia tertentu. Dan itu ada fungsinya. Fungsinya apa? Itu untuk membangun jemaat. Untuk kepentingan orang lain. Bukan kepentingan pribadi ya. Kita sudah baca tadi di dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi ini digunakan untuk melayani orang ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh kepada tiap-tiap orang. Karunia roh yang kita peroleh untuk melayani orang lain. Kalau dalam 1 Korintus 12 ayat 7, 1 Korintus 14 ayat 5, ayat 12 ayat 17, itu untuk membangun jemaat ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ya. Untuk membangun jemaat. Jadi itu fungsinya. Ketika Tuhan memberikan kita karunia, itu punya tujuan agar kita bisa pergunakan itu untuk melayani orang lain, untuk membangun jemaat Tuhan. Itu dasar yang kedua. Lalu dasar yang ketiga, saya menggunakan 1 Korintus 13 ayat 10 ya, untuk membuktikan bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang. 1 Korintus 13:10 dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kita mesti cari tahu dulu, apakah yang tidak sempurna itu? Itu ada di ayat sebelumnya ya, yaitu ayatnya yang ke-8. Dikatakan bahwa kasih itu tidak berkesudahan, tetapi nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan akan berhenti atau lenyap ya. Jadi yang tidak sempurna yang dimaksudkan itu adalah nubuatan, bahasa roh, pengetahuan yang akan berhenti. Ini masuk dalam kategori karunia supranatural yang dikatakan Pak Muri Walianto Matalu itu ya. Termasuk dalam nubuatan dan bahasa roh. Itu akan berhenti ketika yang sempurna ada. Yang sempurna apa? Nah, ada banyak pemahaman terhadap ayat itu. Pak Muriwali mengatakan bahwa karunia-karunia yang supranatural itu sudah berhenti pada saat gereja ada. Pada saat gereja mapan. Ya, ada. Tapi kalau kita mau menggunakan penafsiran itu, tentu akan menentang penafsiran Pak Muriwali yang kedua. Nah, rupanya Pak Muri ada menggunakan 3 tafsiran di sana ya. Dia mengatakan itu bisa menunjuk pada gereja yang ada yang mapan, lalu bisa menunjuk pada Alkitab, lalu juga menunjuk pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ini sebetulnya saya tidak setuju dengan prinsip penafsiran seperti ini. Pak Muriwali itu sama saja dengan berada dalam sebuah persimpangan ya, pertigaan jalan ya. Mau jalan ke kiri, ke kanan, atau terus ke depan ya. Bingung nantinya. Kalau semua kita mau lewati jalan, lalu kita mau jalan yang mana? Jadi mesti ada salah satu yang dipilih ya. Penafsiran harus salah satu. Tidak bisa memahami menggunakan 3 tafsiran itu sekaligus, karena akan repot ya. Misalnya kalau kita menggunakan tafsiran yang pertama, bahwa karunia itu berhenti pada waktu gereja ada atau gereja mapan, gereja berdiri, itu akan bertentangan dengan penafsiran yang kedua, yaitu Alkitab. Karena gereja berdiri mapan itu abad keberapa? Mungkin abad pertama ya. Tapi kalau itu ditafsirkan seperti itu, nanti kan bertentangan dengan penafsiran kedua, yaitu Pak Muriwali katakan itu menunjuk pada Alkitab. Alkitab itu lengkap pada abad keberapa? Setahu saya itu ada abad ketiga ya. Kanonisasi itu selesai di abad yang ketiga. Sekitar abad ketiga. Kalau kita menggunakan penafsiran yang pertama, berarti itu akan bertentangan dengan penafsiran kedua. Kalau kita menggunakan penafsiran kedua, Alkitab, nah itu akan menabrak penafsiran yang ketiga, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali.
Jadi menurut saya kita tidak bisa melakukan penafsiran seperti yang Pak Muriwale lakukan. Kalau itu penafsiran menunjuk kepada Alkitab, itu juga menjadi kurang cocok ya. Tidak cocok karena kalau Alkitab itu memang sudah lengkap, sudah selesai pengkanonannya, lalu kemudian semua karunia-karunia itu hilang, lenyap. Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan fungsi daripada karunia itu sendiri, yaitu untuk melayani orang lain, untuk membangun jemaat, membangun gereja, sementara karunia itu sendiri sudah tidak ada. Bagaimana kita bisa melakukan fungsi atau yang menjadi tujuan pemberian karunia itu? Bagaimana kita bisa membangun jemaat, bisa bertumbuh di dalam Tuhan, gereja bisa berkembang dan sebagainya, tanpa adanya karunia-karunia itu yang sudah tidak ada lagi pada waktu Alkitab sudah ada. Ya, tidak memungkinkan penafsiran seperti itu menurut saya. Lalu sekalipun Alkitab sudah ada, kita kan butuh untuk memahami Alkitab, menafsirkan Alkitab. Apalagi mau memahami bahasa aslinya, mempelajari hermeneutik, ya historisnya dan sebagainya, itu kan butuh pengetahuan, butuh hikmat. Nah, kalau karunia-karunia itu sudah tidak ada, lalu bagaimana kita bisa memaksimalkan pemahaman kita terhadap Alkitab? Tentu kita butuh hikmat yang daripada Tuhan, pengetahuan yang daripada Tuhan, ya, yang merupakan karunia daripada Allah itu sendiri. Jadi kalau memahami itu sebagai Alkitab, menurut saya itu tetap keliru. Ada penafsiran yang ketiga, itu menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saya setuju seperti itu. Karena Yesus itu adalah pribadi yang sempurna. Ketika dia datang, ketika yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna tadi menyingkir. Ya, dibatalkan. Nubuatan, bahasa roh, iman, kesembuhan, pengetahuan, hikmat, berhenti. Karena yang sempurna sudah ada. Pribadi yang sempurna sudah muncul. Ngapain kita mau menggunakan yang tidak sempurna itu? Semua hal itu ada di dalam pribadi yang sempurna, itu dalam Kristus. Nah, itu kita dapati kalau kita berada bersama Kristus di surga. Di karunia-karunia itu sudah tidak ada lagi di sana. Itu dasar saya mengatakan bahwa karunia-karunia roh, termasuk kesembuhan, termasuk bahasa roh dan sebagainya, tetap ada di zaman sekarang. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Walaupun itu tetap ada, tapi kalau kita melihat di dalam seluruh Alkitab, penggunaan karunia itu semakin berkurang ya. Kalau kita menyelidiki. Misalnya, karunia tentang kesembuhan. Kalau kita melihat di kisah para rasul dan seterusnya, para rasul itu mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan di sana ya. Paulus, ya kan? Paulus bahkan dikatakan bisa membangkitkan orang mati di sana, bisa membangkitkan orang mati. Tetapi pada menjelang waktu semakin bertambah, maka kita melihat bahwa Paulus itu kelihatannya tidak mampu lagi menyembuhkan Epafroditus misalnya di dalam Filipi 2 ayat 25-27. Lalu Trofimus di dalam 2 Timotius 4 ayat 20. Lalu kemudian Timotius di dalam 1 Timotius 2 ayat 23. Timotius kan mengalami sakit waktu itu. Lalu Paulus cuma katakan minum sedikit anggur. Ya. Kenapa kalau Paulus punya karunia, kenapa dia tidak langsung menyembuhkan Timotius saja? Tapi dia menyuruh melakukan hal lain. Ya, ini membuktikan bahwa tidak selamanya karunia itu dipergunakan terus-menerus oleh para rasul, karena menjelang lama-kelamaan karunia itu mulai berkurang. Intensitas penggunaannya mulai berkurang ya. Padahal kalau sebelumnya kita melihat Paulus bukan hanya menyembuhkan banyak orang ya dalam Kisah Rasul 14 ayat 8-18, tapi juga bahkan membangkitkan orang mati dalam Kisah 20 ayat 6-12. Ya, walaupun itu karunia-karunia tetap ada, tetapi intensitas penggunaannya itu lama-kelamaan mulai berkurang. Ya, karena apa tadi? Karena sudah ada Alkitab yang lengkap tadi itu. Itu yang pertama, poin pertama.
Nah, kalau kita membandingkan dengan fakta yang ada sekarang, justru karunia-karunia itu begitu ditekankan luar biasa dalam gereja-gereja tertentu. Kesembuhan itu bukan hanya dipraktekkan di gedung gereja yang tertutup, tapi juga dipraktekkan di lapangan-lapangan terbuka, menantang orang untuk maju untuk disembuhkan. Ya. Nah, hal-hal seperti itu ya, termasuk juga nubuatan-nubuatan suara Tuhan yang begitu luar biasa didemonstrasikan oleh nabi-nabi tersebut, saudara. Orang yang mengaku nabi itu. Semakin banyak sekarang. Bertentangan dengan fakta Alkitab yang menyebutkan semakin berkurang intensitas penggunaannya. Ya. Itu perlu catatan yang perlu kita perhatikan. Poin pertama itu. Hal yang kedua adalah sekalipun karunia itu tetap ada dan berlaku di zaman sekarang, tapi ingat bahwa setan bisa berada di balik hal itu. Saudara perhatikan dalam Matius 7 ayat 22-23 ya. Pada hari terakhir orang akan berseru demi nama Tuhan ya. Mereka akan berdebat demi namaku, mengusir setan demi namaku, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Tapi apa yang Yesus katakan? Pada ayat terakhir dikatakan, enyahlah kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Berarti apa? Walaupun mereka menggunakan nama Yesus, mereka melakukan KKR di sana pada waktu itu, menyembuhkan orang-orang, bernubuat, pakai nama Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak mengenal mereka. Loh kan mereka pakai nama Yesus, ya terserah mereka mau pakai nama Yesus. Yang jelas Yesus menolak ya apa yang mereka lakukan itu. Berarti mereka menggunakan kuasa yang lain, bukan kuasa daripada Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita hati-hati ya. Nah, karena setan bisa ada di balik hal-hal yang spektakuler seperti itu, nah makanya kita tidak usahlah bergantung kepada hal-hal itu, kepada suara Tuhan, kepada nubuatan, dan sebagainya. Kalau saudara ingin dipimpin oleh Tuhan, bacalah Alkitab. Ya, misalnya, kalau kita mau menikah, kita suka sama cewek yang non-Kristen. Lalu kita kemudian berdoa sama Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Tuhan tolong berikan aku suaramu, berbicaralah kepadaku Tuhan. Kapan saya mau menikah sama dia? Apakah itu betul jodohku Tuhan? Ya tidak usah, cukup baca Alkitab saja. Kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu kan ada semua di Alkitab. Jadi kita tidak bisa menikah dengan orang-orang yang non-Kristen. Itu sudah tercatat di Alkitab. Tidak perlu kita capek-capek mendengar suara Tuhan, berdoa puasa, minta tanda sama Tuhan. Belajar saja Alkitab, baca Alkitab saja. Ya kan? Ada orang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan suara Tuhan mengajarkan bahwa Allah itu satu pribadi. Ya kan? Allah itu seperti amuba, dia bilang, yang berkembang biak menjadi 3 ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu dia katakan dia dapat dari Tuhan. Itu ngawur, saudara. Karena Alkitab tidak ngomong begitu. Bapa itu bukan satu pribadi yang kemudian berkembang biak menjadi 3 orang atau 3 Allah. Tidak. Allah itu 3 pribadi di dalam satu hakikat. Ya, saya tidak sependapat dengan teorinya Bapak Pendeta Joshua Boykotewu yang mengatakan Allah satu pribadi. Tidak begitu. Alkitab mencatat Allah itu 3 pribadi di dalam satu hakikat. Ayatnya di mana? Banyak sekali ayatnya, bukan didapatkan dari satu teks ayat Alkitab, tapi ada begitu banyak ayat Alkitab, mulai dari PL sampai PB yang dikumpulkan, kemudian muncul satu doktrin yang namanya doktrin Tritunggal. Untuk apa kita mau berdoa? Mau mendengarkan pendeta yang mengatakan dapat suara Tuhan, mengatakan Allah itu seperti amuba yang berkembang biak. Kan salah. Cukup baca Alkitab saja. Tidak perlu mendengarkan suara-suara seperti itu ya. Jadi jemaat jangan menggantungkan diri kepada hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada kepastian dengan hal itu. Hal-hal yang supranatural seperti itu adalah sesuatu yang bersifat subjektif. Pengalaman pribadi seseorang yang tidak harus dipaksakan kepada jemaat.
Dan ngapain juga kita mau dengar-dengar hal yang seperti itu? Nggak usah. Pakai Alkitab saja. Kemudian berikutnya kepada para hamba Tuhan pendeta, hati-hati dengan setiap ucapan Anda. Begitu gampangnya suara Tuhan itu digunakan sebagai pembenaran ya, untuk mewujudkan keinginan Anda. Bahkan menggunakan ayat-ayat Alkitab lagi. Lalu bernubuat ya. Begitu gampangnyakah Allah berbicara? Bagaimana Anda bisa memastikan itu suara dari Tuhan? Faktanya sekarang yang terjadi adalah banyak sekali suara-suara Tuhan yang diklaim suara Tuhan dan nubuatan itu justru tidak terjadi. Bayangkan peristiwa Koronia ini sebenarnya memberikan kita pelajaran berarti ya. Yang pertama, untuk para nabi itu ya, para hamba-hamba Tuhan yang mengaku sebagai nabi itu ternyata dikalahkan oleh sebuah virus yang sangat kecil sekali itu, yang tidak bisa terlihat oleh mata, hanya bisa dilihat oleh mikroskop ya, kaca pembesar. Tapi ternyata virus yang kecil itu bisa menghancur leburkan nubuatan-nubuatan palsu itu. Virus corona dikalahkan ya. Tidak bisa dikalahkan oleh nubuatan itu, oleh suara Tuhan itu. Tapi justru virus ini yang menjungkir balikan Anda sebagai yang mengaku sebagai nabi mendapatkan suara Tuhan lalu bernubuat. Jadi hati-hati dengan setiap ucapan Anda, dan jangan buru-buru menyampaikan sesuatu kepada jemaat ya. Karena sekarang seperti yang sudah saya katakan dalam video yang lalu, jemaat itu tidak akan gampang dipengaruhi. Jemaat sekarang beda dengan jemaat tempo dulu. Sekarang akses terhadap pembelajaran Alkitab sudah begitu gampang didapati ya. Kita bisa membuka internet dan tinggal mengetik di Google ya. Mau cari materi tentang apa, semua ada di sana. Dan hati-hati kepada hamba Tuhan para pengajar Alkitab. Jangan coba-coba sembarangan engkau mengajar sesuatu kepada jemaat. Kalau tidak ingin dikritisi, maka jangan coba-coba sembarangan mengajar. Engkau harus belajar baik-baik ya. Virus corona juga mengajarkan kepada para hamba Tuhan yang suka bernubuat dan mendengarkan suara Tuhan itu untuk belajar lagi Alkitab. Untuk sering-sering baca Alkitab. Secara sistematis, terstruktur. Secara bertanggung jawab. Ya, menggunakan metode penafsiran yang betul. Sesuai dengan prinsip-prinsip hermeneutik yang sudah baku. Nah, makanya seorang pendeta hamba Tuhan, gembala gereja harus sekolah teologi. Kalau tidak sekolah teologi ya repot. Bisa ngajar salah kepada jemaat. Bisa membawa jemaat kepada kesesatan. Ya. Jadi itu yang menjadi kesimpulan saya pada saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin.